Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Kita sudah memasuki Ramadan ke-27. Tentu sekitar 3 hari lagi kita akan memasuki 1 Syawal. Oleh karenanya jangan sampai lupa, jangan sampai menurun kendur. Amal soleh kita terus ditingkatkan demi meraih apa yang disebut dengan reda Allah. Kalau berpuasa kita meraih takwa, satu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Pada bulan Ramadan ini kita terus harus meningkatkan semua amal soleh kita. Karena kita wajib mengingat di bulan Ramadan Allah melipat gandakan segala amal-amal soleh kita, baik wajib maupun yang sunnah. Kalau kita periksa Al-Quran dan As-Sunnah, maka manusia itu diciptakan, bahkan manusia dan jin diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Allah menyatakan dengan tegas, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian maka umat Islam pada bulan Ramadan ini jelas menjadi makna yang betul-betul kita amalkan. Bahwa hidup kita sebetulnya tujuan hidup kita untuk beribadah. Tapi dalam tujuan hidup itu ada namanya substansinya. Ada namanya visinya. Visi itu artinya cita-cita untuk meraih apa yang mau kita cita-citakan. Cita-cita kita adalah meraih ridha Allah. Selain dari Allah tentu ada yang paling penting, rezeki yang kita harapkan yakni hidayah Allah. Tidak mungkin kita dapat ridha Allah kalau kita tidak mendapat hidayah Allah. Oleh karenanya mari kita tingkatkan amal ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada bulan Ramadan. Di Muhammadiyah dalam hal ibadah sudah diformatkan sedemikian rupa dalam putusan Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah dikatakan ibadah itu adalah hiya taqarrub ilallah bi imtisali awamiri wajtinabi nawahi bal amali bima adzina bi syarik wa hiya amma wa khassa. Jadi di Muhammadiyah sudah menjadi ketetapan yang dikatakan ibadah itu adalah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah. Menjauhi larangan-larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dan ibadah itu terbagi 2, yakni ibadah yang umum dan yang khusus. Yang khusus itu disebut dengan ibadah mahdo. Artinya ibadah itu harus ada tata caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan ibadah yang umum itu disebut dengan amal soleh. Jadi segala amal kebaikan dengan niat kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah, itu disebut dengan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruqi Farm akan menjadi sahabat para pekurban dengan menyediakan sapi dan lembu yang insya Allah sehat, halal dan thayyib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Para pekurban yang terhormat, mari kita syiarkan ibadah kurban dengan menyiapkan hewan kurban terbaik kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faruqi Farm insya Allah memberikan yang terbaik dan menjaga kepercayaan para pekurban sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, maka dalam ibadah itu pun semuanya harus ada SOP-nya. Ya, jadi SOP itu penting karena SOP itu adalah apa yang mau diinginkan Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ibadah kita betul-betul berkualitas. Karena Rasul mengatakan di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Muslim. Barang siapa beramal, beribadah tidak sesuai dengan yang kami perintahkan, yang kami contohkan, maka ibadah itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ini jelas bahwa semua ibadah yang kita lakukan mestinya betul-betul berkualitas. Berkualitas itu apa? Sesuai dengan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ya ibadah itu betul-betul tepat guna dan tepat sasaran. Nah, ibadah yang pertama SOP-nya itu apa? SOP-nya pertama tentu iman kepada Allah. Tanpa iman ibadah nggak ada artinya. Iman kepada Allah selalu sudah diulang-ulang. Kita lihat iman yang mantap itu iman yang dasar keyakinan kepada Allah dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 sampai 4. Yang kedua, selain iman dia harus ikhlas. Kalau ikhlas ini terdapat dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat 5. Allah menyatakan dengan tegas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa ya'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah menyatakan dengan tegas, tidaklah kuperintahkan Anda beribadah kepada Allah kecuali mengikhlaskan diri kepada Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang hanif, yang lurus. Jadi ibadah itu, segala ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu ya dimulai dari niatnya ikhlas, dan dalam perilakunya pun ikhlas. Rasul juga menyatakan, innamal a'malu bin niyah. Segala amal ibadah tergantung kepada niat. Kalau niatnya ikhlas, maka ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas, maka dia akan sia-sia. Oleh karenanya sedapat mungkin di bulan Ramadan ini kita betulkanlah. Kita mulai perbaiki. Mana yang belum betul kita perbaiki. Mana yang sudah betul terus kita tingkatkan menjadi yang lebih baik. Keikhlasan itu menjadi syarat utama dalam beribadah. Selain dia iman yang baik, yang mantap, kedua dia ikhlas, jadi segala ibadah juga yang ketiga adalah sesuai dengan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini terdapat dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Dalam surat An-Nisa ayat 59 juga kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Ya wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dalam hal apa? Dalam hal hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungannya kepada Allah atau hukum-hukum Allah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Juga norma-norma yang berhubungan kepada manusia, sesama manusia juga rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ini sudah terintegrasi dengan baik, maka kita betul-betul ibadahnya paripurna. Baru yang keempat, selain dia ada iman yang mantap, ikhlas, keempat sesuai dengan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah, yang keempat harus dia ibadah itu berkualitas ahsanu amala,
harus yang terbaik. Dalam bahasa Inggris disebut dengan the best. Bukan hanya good, bukan hanya better, tetapi the best, artinya yang terbaik. Itu disampaikan berulang-ulang dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-72 ayat 2. Allah menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Allah Maha Agung lagi Maha Pengampun. Dalam ibadah kita, ya, kita betul-betul terbaik, maka Allah Maha Agung nanti akan diberi balasan yang terbaik melebihi dari apa yang kita kerjakan. Tapi dalam melakukan ibadah, ya, sesuai dengan apa petunjuk Allah dan Rasul, tapi belum sesuai, masih juga ada kesilapan, masih juga ada sesuatu kesalahan, tapi Allah Maha Pengampun, akan diampuni ya kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan. Inilah makna surat Al-Mulk ayat kedua tadi. Nah, dengan demikian kita ibadah itu haruslah iman yang mantap, kedua ikhlas, ketiga kita harus sesuai petunjuk Allah dan bimbingan atau contoh Rasulullah, yang keempat harus ahsanu amala, artinya harus yang terbaik. Baru yang kelima betul-betul konsisten, terus menerus kita lakukan. Dalam bahasa Melayu ange-ange teh ayam, kadang-kadang ya sholat, kadang-kadang tidak. Ini yang enggak betul. Dia harus konsisten, istiqomah. Karena dalam hadisnya Rasul mengatakan wa annal ahabba ilallah adwamuha wa inqal, rawahu Muslim. Kendati pun ibadah kita sedikit, tapi terus menerus. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah adalah amal itu terus menerus walaupun sedikit. Walaupun kita sholat, ya sholat kita rawatib, ya hanya 2 rakaat sebelum subuh, ya itu terus menerus. Yang wajib kita terus lakukan, yang sunnah kita lakukan walaupun sedikit. Sholat hanya 2 rakaat, tidak 8 rakaat, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa terus menerus. Semoga ini ada manfaatnya, dan kita berdoa ibadah kita betul-betul ibadah yang terterima, yang berkualitas, yang betul-betul tepat guna, tepat sasaran. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fasdabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.